Sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya diundang untuk sharing mengenai manajemen Ilius ini ya. Mudah-mudahan selama hampir 2 jam ke depan kita bisa betul-betul saling diskusi secara interaktif agar didapatkan manfaat maksimal dari pertemuan kita ini. Apakah slide saya bisa dilihat full screen? Sudah bisa, Dok. Bisa dilihat ya? Bisa, Dokter. Baiklah. Jadi ileus ini kalau istilahnya dalam bahasa Inggris intestinal obstruction ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah obstruksi usus ya. Jadi obstruksi usus ini terjadi manakala terjadi hambatan yang menyebabkan material konten atau isi dari usus itu tidak bisa melewati ke usus yang lebih distalnya. Dan ini akan menyebabkan tentunya dilatasi dari usus di bagian proksimalnya gitu, dan menghambat peristaltik. Obstruksi ini bisa berlangsung secara fungsional, artinya fisiologinya yang terganggu, jadi peristaltiknya yang tidak jalan gitu ya, karena kekuatan ototnya mungkin yang berkurang gitu, atau juga bisa karena suatu obstruksi mekanik gitu. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana dan apa perbedaannya ya. Kita lihat bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan obstruksi usus antara lain, misalnya pernah dioperasi sebelumnya, yaitu operasi di dalam abdomen atau di panggul yang menyebabkan adesi di kemudian hari atau perlengketan ya. Kemudian juga kadang-kadang memang ada riwayat obstruksi sebelumnya, jadi dulu pernah obstruksi, sekarang obstruksi lagi. Kemudian penyakit-penyakit tertentu seperti Crohn disease, nah itu ususnya dindingnya menebal sehingga terjadi gangguan pasasenya. Jadi dindingnya sangat tebal sehingga isi lumennya yang sempit gitu, sehingga tidak bisa lewat makanannya. Kemudian yang cukup sering juga terjadi adalah keganasan di dalam rongga perut, di mana biasanya ini juga berkaitan pernah operasi sebelumnya gitu ya, atau bisa saja kanker ini menyebabkan obstruksi tanpa riwayat operasi sebelumnya karena pertumbuhan kankernya sendiri yang menghambat pasase usus. Lalu ada juga riwayat pernah konstipasi gitu ya. Konstipasi di mana fesesnya ini keras sehingga sulit lewat di dalam rongga usus. Kelainan kongenital yang bisa menyebabkan obstruksi usus adalah malrotasi ya, malrotasi usus. Maaf ini terlalu sensitif mouse-nya. Beberapa penyebab nih yang paling sering menyebabkan obstruksi usus ya. Paling sering itu memang perlengketan ya, adhesive disease katanya, perlengketan ini sampai 60%. Lalu ada keganasan, lalu ada herniasi, ada inflammatory bowel disease gitu ya. Ya seperti Crohn tadi, tapi yang intussuscepsi volvulus nanti ini akan dijelaskan satu persatu ya. Tetapi pada prinsipnya yang paling sering itu adalah yang adhesive disease tadi ya. Maaf ini mouse-nya sensitif sekali rupanya. Oke, kita lihat bahwa lokasi dari obstruksi usus ini
bisa sebetulnya dari mulai esofagus sampai ke rektum itu bisa terjadi. Tapi pada umumnya dibagi dua bagian besar, yaitu obstruksi di usus halus dan obstruksi di usus besar. Di mana kalau di usus halus itu bisa di proksimal atau di distal. Nah, nanti gejalanya ini gejala tampilan klinisnya akan berbeda, di mana kalau sumbatan di usus halus bagian proksimal, muntahnya itu bersifat bilius, artinya bilius itu bile dari empedu ya. Jadi warnanya tuh warna coklat atau hijau gitu. Dan onsetnya pendek, jadi artinya dari mulai obstruksi sampai terjadi muntah itu cukup singkat, misalnya dalam waktu kurang dari 1 hari ya. Kemudian kalau di distal, usus halus bagian distal, misalkan di ilium gitu ya, tampilan utamanya adalah distensi abdomen karena usus halusnya penuh diisi udara yang nggak bisa lewat ke distal. Lalu muntahannya lebih kecoklatan dan onsetnya lebih lama karena memerlukan waktu lama dari makanan yang terhambat itu untuk sampai dimuntahkan di mulut gitu ya. Kemudian beberapa penyebabnya kalau usus halus itu paling banyak adesi, tapi kalau usus besar paling banyak adalah keganasan ya, tumor kolon paling banyak. Oke, lokasinya sendiri, nah ini kalau kita lihat satu klasifikasi memperlihatkan bahwa di usus halus ini sifatnya lebih gradual, sedangkan tapi bisa juga akut. Tapi kalau di usus besar itu lebih gradual, artinya dari sejak obstruksi sampai dia timbul gejala yang penuh itu mungkin memakan waktu berhari-hari gitu ya. Kemudian suara ususnya kalau di usus halus ini lebih nada tinggi ya, high pitch gitu. Jadi seperti kling-kling gitu ya, kling kenan. Sedangkan kalau di usus besar ini lebih normal suaranya, lebih mirip bising usus normal tapi lebih sering gitu. Kemudian nyeri perutnya, ada nyeri perut bersifat sentral kalau di usus halus di tengah gitu, dan bersifat koliki, artinya dia hilang timbul ya. Sedangkan kalau di usus besar dia lebih terlokalisasi, misalkan obstruksinya di kolon kanan maka nyerinya di kolon kanan, obstruksi di kiri dia di kiri. Nah, penyebabnya tadi sudah dijelaskan bahwa kalau yang usus halus lebih banyak karena adesi, tapi kalau yang usus besar lebih banyak karena colon cancer. Oke, sekarang mengenai obstruksi usus halus lebih detail lagi, prognosanya pada umumnya kalau usus halus itu lebih baik ya. Tentu prognosa baik ini kalau didiagnosa dengan betul dan ditreatment dengan betul. Kemudian biasanya bisa diterapi secara non-operatif, tetapi memang bisa terjadi rekurensi. Dan ini morbiditasnya itu tergantung dari pengenalan dini dan diagnosa yang baik gitu ya, yang tepat. Karena kalau tidak diterapi dengan tepat, dia akan mengalami strangulasi dan menyebabkan kematian gitu ya. Mengenai strangulasi ini nanti dijelaskan kemudian. Nah, tapi kalau pembedahannya cepat dilakukan dalam 36 jam pertama, maka tingkat mortalitasnya menurun sampai 8%. Mortalitas ini tentu akan sangat meningkat kalau lebih terlambat, ya, lebih dari 3 hari. Ya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain umur, artinya semakin tua usianya tentu risikonya semakin tinggi. Juga delay dari operasi tentu semakin memperburuk diagnosa, ya, memperburuk prognosisnya. Nah, kemudian juga mortalitasnya yang penting adalah dia biasanya kalau sudah terjadi isemi dari ususnya atau terjadi perforasi, ini prognosanya juga lebih buruk gitu ya. Kemudian juga nanti teknik pembedahannya juga akan mempengaruhi, kalau tepat dilakukan maka prognosanya baik gitu ya. Kira-kira itu mengenai usus halus tadi ya. Kemudian maaf, saya kira ini saya harus koreksi. Kalau yang ini maksudnya large bowel nih.
Nah, ini large bowel nih. Artinya usus besar ya. Kalau yang tadi usus halus, yang usus besar tergantung kalau terjadi isemi perforasi, prognosanya buruk. Nah, kemudian derajat obstruksi ini tidak harus selalu obstruksi total, tapi bisa juga parsial, bisa juga total gitu ya. Kalau parsial ini hanya terjadi penyempitan lumen. Nah, penyempitan lumen ini menyebabkan udara mungkin masih bisa lewat, tapi benda padat seperti feses tidak bisa lewat. Jadi artinya dia masih bisa flatus. Ciri khasnya dari obstruksi parsial dia masih bisa flatus. Kemudian kalau obstruksi total ya baik BAB maupun flatus tidak bisa. Baik, kemudian dia juga bahwa kalau di obstruksi total ini bisa simple obstruction, bisa juga strangulasi. Nah, apa artinya strangulasi? Strangulasi ini artinya pembuluh darahnya sudah mulai terganggu, artinya ususnya sendiri itu tidak mendapat suplai darah. Jadi gini, kalau suatu usus tersumbat, nah dia kemudian mula-mula dia akan bengkak ya. Nah, bengkak itu biasanya venanya terjepit. Jadi vena terjepit sedangkan arteri masih baik, maka dia akan bengkak. Tapi kemudian sumbatannya lebih lebih lama lagi atau lebih ketat lagi, maka arteri pun juga terhambat. Maka itulah yang namanya strangulasi. Jadi ususnya tidak mendapat perdarahan yang baik. Nah, ada suatu keadaan yang namanya closed loop. Closed loop ini ada dua segmen usus yang tertutup. Nah, tertutup ini maksudnya obstruksinya jadi di dua tempat gitu ya. Seringkali ini terjadi pada di usus besar nih, ada closed loop nih. Artinya misalkan rektumnya tersumbat, ususnya kemudian jadi bengkak, akhirnya juga di proksimalnya karena belokan yang tajam tersumbat juga, akibatnya kolonnya sangat distensi, itu closed loop. Oke, nah ini tadi gambarannya ya, kalau yang gambar ini adalah partial obstruction, jadi gambarannya terhambat hanya secara parsial, sedangkan ini obstruksi yang bersifat total gitu ya. Dan ini ada suatu keadaan yang namanya pseudo obstruction, jadi yang namanya Ogilvy syndrome. Ogilvy syndrome ini dia gambarannya tuh seperti yang sangat tersumbat, seperti tersumbat total, tapi padahal sebetulnya tidak ada gangguan mekanik, nggak ada tumor, nggak ada adesi gitu, tapi memang ususnya saja yang membengkak gitu ya. Itu suatu keadaan Ogilvy syndrome. Tentu terapinya beda gitu ya. Nah, ini kita lihat membedakan dengan ileus obstruksi mekanik dan ileus obstruksi fungsional, ya, adinamik, atau biasanya ini yang dinamakan ileus obstruksi, sedangkan kalau ini ileus paralitik gitu ya. Paralitik ini tidak adanya peristaltis, jadi peristaltiknya hilang, ususnya tidak mampu bergerak sehingga makanan tidak bisa dilewatkan ke distal. Nah, ini biasanya penyebabnya karena ada infeksi atau gangguan metabolik gitu ya, atau karena adanya pseudo obstruction yang seperti tadi. Nah, kalau yang ileus obstruksi, nah ini biasanya karena ada gangguan mekanik, memang ada sesuatu yang memblokade alirannya. Nah, alirannya apa saja yang dapat memblokade? Bisa blokadenya terjadi di intralumen, memang di dalam lumennya ada sesuatu yang menghambat, atau dindingnya yang menebal, jadi dindingnya yang menyebabkan gangguan hambatan tersebut, atau di luar ekstramural, jadi di luar ini di luar usus tapi mendesak usus sehingga pasasenya terhambat. Nah, yang di intraluminalnya contohnya apa? Feses yang impaksi ya, skibala atau feses yang keras sekali gitu ya. Batu empedu yang lepas ke dalam usus juga bisa menghambat. Ada benda asing ya, corpus alienum, foreign body. Ada bezoar, bezoar ini nanti ada contoh gambarnya ya. Jadi bezoar ini suatu
seperti contohnya rambut gitu ya yang dimakan oleh pasiennya dalam jumlah banyak karena dalam waktu lama akhirnya menyumbat. Intramural ini contohnya dindingnya yang menebal itu karena memang ada tumor atau ada limfoma, ada struktur gitu ya karena penyakit Crohn, TBC. Sedangkan kalau yang di luar lumen tapi menyebabkan sumbatan lumen adalah hernia, adesi, congenital band, volvulus ini itu ya. Nah, ini contoh yang adesi. Nih, adesi ini dia mula-mula sedikit, kemudian makin lama makin menyebabkan ketat sehingga ada bagian usus yang terhambat pasasenya. Kemudian ada juga hernia ya. Hernia ini ada suatu defek di dinding abdomen, kemudian usus masuk ke dalam situ dan dia makanan yang masuk ke dalam sini nggak bisa keluar lagi karena sempit. Nah ini hernia yang namanya incastrata ya. Sudah tidak ada pasase makanan yang bisa lewat, itu incastrata. Ini adesi yang digambarkan di bawah, dan ini ada suatu keadaan yang namanya intussusepsi, di mana intussusepsi ini satu segmen usus masuk ke dalam segmen usus lainnya gitu ya. Ini biasanya terjadi karena diskoordinasi dari peristaltik ya, di mana yang atas peristaltik lebih aktif, kemudian di sini ada hambatan peristaltik, misalnya ada inflamasi, sehingga segmen usus proksimal masuk ke distal. Kemudian ini juga ada kelainan yang namanya volvulus, di mana volvulus ini ususnya terpuntir, karena biasanya pada kolon sigmoid, kolonnya itu terlalu panjang, itu redundant namanya, terlalu panjang, sehingga ketika terjadi peristaltik yang berlebih dia memutar ya, akhirnya tersumbat karena di sini di puntirannya itu terjadi hambatan pasase. Nah ini suatu keadaan yang namanya bezoar tadi ya. Bezoar ini ada bezoar makanan ya, jadi makanan yang seratnya terlalu tinggi gitu ya, tidak dikunyah dengan baik, kemudian memang mungkin ada gangguan pembedahan, maka dia akan numpuk, tidak bisa diproses, dan akhirnya menjadi ini ketika dikeluarkan ya. Kalau ada juga trichobezoar ini rambut gitu ya. Jadi ada kebiasaan orang tertentu yang obsesif kompulsif gitu ya, dia suka pilin-pilin rambutnya, digigit, ditelan gitu ya. Biasanya sih orang yang mungkin punya gangguan jiwa ya atau gangguan psikologis yang suka gitu. Nah, lama-kelamaan rambutnya numpuk sehingga besar, dan kan rambut tidak bisa dicerna gitu ya. Sampai sebesar ini gitu. Akhirnya menyebabkan obstruksi dan harus diangkat di laparotomi. Lalu juga obstruksi bisa juga karena sumbatan lain adalah yang bisa terjadi adalah askaris gitu ya, cacing. Ya, cacing ini bisa sangat banyak tumbuh di dalam usus pasien sampai menyumbat sekali gitu ya. Saya ingat sekali waktu saya pertama kali jaga sebagai residen bedah nih, ada kasusnya. Dulu banyak orang cacingan gitu ya. Kalau sekarang penyakit cacingan ini sudah mulai jarang, mungkin karena higiene orang sudah semakin baik. Tapi zaman saya dulu residen tahun 90-an ini banyak nih. Dan waktu saya jaga pertama kali ini ada kasus seperti ini, dikeluarkan cacing demikian banyak gitu ya. Itu tadinya membuat saya berpikir apakah saya masih mau jadi spesialis bedah harus melihat seperti itu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya saya bisa survive. Oke, nah ini adesi ini ya, maksudnya adesi. Adesi ini biasanya terjadi karena pembedahan sebelumnya gitu. Jadi sebetulnya adesi ini adalah reaksi penyembuhan normal ya, reaksi penyembuhan normal di mana terjadi jaringan fibrosis gitu. Nah, cuman memang kalau fibrosisnya berlebihan akhirnya menghambat pasase usus gitu. Dan ternyata dulu itu kejadian adesi tinggi sekali, ternyata salah satu penyebabnya adalah karena ada reaksi inflamasi dari talak sarung tangan gitu ya.
Jadi sarung tangan dokter bedah zaman dulu itu selalu ada taleknya, ada bedaknya, supaya ketika dipakai itu tidak susah. Bayangkan sarung tangan terbuat dari lateks atau dari karet, itu kalau apa adanya itu susah masuk, apalagi tangan dokter bedahnya basah habis cuci tangan gitu ya, cuci tangan steril, sarung tangan itu susah masuk, maka diberi talek. Ternyata talek itu banyak bertebaran di abdomen dan menyebabkan reaksi inflamasi dan perlengketan. Oleh karena itu, sejak awal tahun 2000-an itu sudah mulai diciptakan sarung tangan yang bebas talek karena untuk mengurangi insidensi adesi ini gitu ya. Tapi ternyata bukan hanya talak gitu. Kalau usus ketika dioperasi itu banyak dimanipulasi oleh tangan dokter bedahnya ya, disingkirkan, lalu dibuka, dijahit dan lain-lain. Nah, kalau terlalu kasar gerakannya, usus ini akan luka-luka gitu ya, baret-baret kecil mungkin. Nah, itu juga perlengketan nantinya gitu. Jadi oleh karena itu juga selain menggunakan sarung tangan bebas talak, juga harus dilakukan tissue handling atau manipulasi jaringan dengan gentle, dengan halus. Kemudian harus dilakukan pencucian untuk mengangkat semua klot gitu ya, dan kemudian melakukan anastomosis dengan baik gitu ya, dengan rapi supaya tidak ada risiko perlengketannya. Oke, penyebab yang cukup sering terjadi juga adalah hernia ya, di mana hernia ini dia adalah suatu defek di dinding abdomen yang kemudian menyebabkan usus masuk ke situ dan terjepit gitu ya. Dan hernia juga bisa hernia eksterna di mana kelihatan benjolannya dari luar, atau hernia interna. Hernia interna ini kita tidak bisa melihat. Dan contohnya hernia diafragma, hernia obturator itu tidak terlihat dari luar ya. Tapi gejalanya sih sama, sumbatan usus juga. Oke. Nah, ini yang namanya strangulasi ya. Strangulasi itu gangguan pembuluh darahnya ya. Dan ini biasanya di usus halus, di ilios di usus halus ini sekitar 25% menjadi strangulasi, di mana pembuluh darahnya itu terhambat. Nah, akan terjadi gangren dalam waktu 6 jam kalau tidak segera dioperasi. Angka kematiannya cukup tinggi, sampai 35% ya. Jadi gangren ini menyebabkan dinding ususnya mati, nekrosis ya. Kemudian jadi ruptur, kemudian jadi peritonitis, jadi shock, dan terakhir berakhir dengan kematian gitu ya. Oleh karena itu, suatu keadaan strangulasi adalah suatu keadaan yang emergensi dan harus segera dilakukan operasi. Nah, ini skema ini memperlihatkan bagaimana efek obstruksi usus terhadap tubuh dan apa yang terjadi di dalam ya. Nah, ini digambarkan usus ini dari atas ke bawah lurus aja begini. Nah, di bawah nih ada sesuatu obstruksi nih, misalkan adesi atau hernia atau tumor gitu ya, terhambat. Maka apa yang akan terjadi? Maka di proksimalnya usus akan distensi, distalnya kolaps gitu ya. Nah, distensi ini menyebabkan dindingnya semakin tipis ya. Contohnya adalah ketika kita membandingkan balon yang tidak ditiup dan balon yang ditiup. Kalau balon yang tidak ditiup tuh dindingnya tebal, tapi ketika balon ditiup itu dindingnya makin tipis. Ketika ditiup sampai melewati batasnya, maka balonnya akan pecah gitu ya. Ini juga usus sama terjadi seperti ini. Nah, ketika ususnya semakin tipis, maka terjadi permeabilitas di dindingnya akan melebar sehingga terjadilah ekstravasasi plasma. Ekstravasasi plasma, nah ini makanya terkumpullah cairan plasma di dalam lumen usus yang obstruksi gitu ya. Dan tidak hanya plasma, tapi juga natrium, kalium, jadi berbagai elektrolit ini juga masuk ke usus. Akibatnya apa yang terjadi di sirkulasi sistemik? Yang terjadi di sirkulasi sistemik, maka dia akan kekurangan loss of water, loss of electrolytes. Jadi pasiennya pasti akan dehidrasi, akan hiponatremi, akan hipokalemi gitu ya.
Nah, kemudian juga selain cairan plasma yang numpuk tadi, juga akan ada banyak udara ya. Banyak udara. Udara ini berasal dari mana? Ada dua sumber. Udara ini adalah dari apa yang dimakan oleh pasien. Artinya setiap kali kita bicara atau makan itu pasti ada udara yang tertelan ya. Tapi kalau pasasenya lancar, maka udara itu akan terus sampai ke bawah dan berakhir di flatus ya. Tetapi kalau obstruksi, maka udara akan numpuk di proksima, nggak bisa lewat. Nah, kemudian pasien juga akan muntah-muntah kalau ileus. Kenapa muntahnya? Muntahnya bisa karena gangguan elektrolit, hiponatremi itu menyebabkan muntah. Tapi juga bisa dari sistemiknya ya, di mana terjadi ada refleks dari obstruksi di otak gitu ya. Nah, pasiennya pasti jadi hipotensi dan shock karena cairan plasma, bayangkan masuk semua ke dalam usus, di sirkulasi sistemik berkurang, maka dia akan jadi hipotensi dan shock, dan akhirnya berakhir dengan kematian. Itu kira-kira apa yang terjadi di dalam usus yang obstruksi gitu ya. Nah, gejalanya seperti apa? Ada 4 gejala utama dari suatu ileus obstruksi, yaitu nyeri kram perut, ya, ada obstipasi, ada distensi, dan ada muntah, gitu ya. Nah, tentu ini itu tidak semuanya langsung terjadi secara bersamaan, tergantung derajat beratnya obstruksi. Jadi bisa saja yang awal-awalnya hanya nyeri kram perut saja, terus kemudian perutnya makin distensi, akhirnya terjadi perut kembung, distensi, dan makanan tidak bisa lewat, akhirnya keluar jadi muntah. Jadi kalau gejala ini sudah lengkap, artinya ileusnya sudah berat, gitu ya. Kemudian gejala-gejala lain tadi dehidrasi, hipokalemi, gitu ya, itu sudah dijelaskan tadi ya, nyeri perut. Nah, ada pireksia, ada panas, ada febris, gitu ya, mungkin karena ada translokasi kuman. Tadi kan permeabilitas dinding ususnya melebar gitu ya, karena dindingnya makin tipis, maka kuman dari dalam lumen usus itu translokasi masuk ke sirkulasi darah menyebabkan demam dan sepsis gitu ya. Oke, ini tampilan radiologisnya ya. Tampilan radiologis dari usus halus kalau obstruksi itu bisa lebih dari 3 cm, bahkan usus besar lebih dari 5 cm. Kemudian posisi dari loopnya kalau usus halus di sentral, kalau usus besar di perifer. Nah, nanti kita lihat gambarnya aja ya biar lebih jelas ya, fotonya seperti ini. Nah, ini kalau obstruksi usus halus ini sentral nih. Jadi kita lihat bahwa banyak sekali dilatasi usus di sentral. Nah, bahkan membentuk gambaran khas dari usus halus ya, yang seperti ini. Kemudian kalau usus besar dia lebih perifer di kiri kanan perut ya, di kolon seperti ini di kiri kanan perutnya gitu ya. Nah, kemudian pada foto tegak, maka akan terlihat garis-garis ini nih, garis-garis air fluid level namanya. Jadi air ini udara, fluid ini cairan gitu ya. Karena pasien ini posisinya tegak, posisi duduk, jadi maka cairan akan turun, sedangkan gas akan di atas. Gas ini warnanya hitam karena cairan warnanya putih. Maka ini yang namanya air fluid level. Kalau di berbaring nggak kelihatan air fluid level, tapi akan kita lihat struktur obstruksinya gitu ya. Oke, kita lihat juga, nah ini yang lebih jelas ya air fluid level ya, di mana ini ada garis ini. Jadi ada udara, ada cairan, terlihat dengan jelas seperti ini. Dan ini juga dari sini kita bisa dapat informasi kurang lebih obstruksinya ada di mana gitu ya. Kalau di sini kelihatan bahwa obstruksinya ada di abdomen tengah, mungkin di usus halus nih. Tapi kalau ini kan lebih ke distal nih ya, mungkin di ilium terminal ini sumbatannya gitu. Kita bisa memprediksi atau lewat CT scan ini, lewat X-ray. Nah, sedangkan kalau lewat USG kadang-kadang kita bisa lihat seperti ini nih. Ini donut appearance, kayak donat katanya ini ya. Nah, ini adalah suatu invaginasi di mana tadi yang gambarnya satu segmen usus masuk ke segmen usus lain.
Dan kalau dilakukan dengan foto kontras, nah kontras dimasukkan lewat anus nih, kontras enema namanya, barium masuk, nah masuk ke kolon descendent, kolon transversum, sampai di sini agak ada gambaran ini invaginasi ya di kolon ascendent. Nah ini yang suatu keadaan yang namanya volvulus tadi, jadi karena kolon sigmoidnya panjang, redundant, ususnya gangguan peristaltik, maka usus terpuntir, dan sampai akhirnya menjadi kebiruan seperti ini ya, karena terpuntir. Pada gambaran X-ray akan terlihat seperti ini, katanya seperti coffee bean, seperti biji kopi gambarannya, coffee bean appearance. Nah di sini biasanya di kita sebetulnya kasus ini relatif jarang ya. Tapi ada suatu suku bangsa di Afrika nih kejadiannya banyak. Kenapa bisa demikian? Katanya karena mereka itu makanan utamanya adalah pisang ya. Tapi mereka kalau kita di sini makan pisang cukup satu ya, atau mungkin satu berdua sama pacar gitu ya. Tapi kalau mereka itu makan pisang tuh bisa satu sisir sendiri gitu ya, satu sisir pisang. Nah akibatnya fesesnya itu jadi bulky, jadi padat sekali fesesnya gitu karena komponen fiber yang tinggi gitu. Nah akibatnya ususnya banyak yang redundant di sana karena prosesnya kan bertahun-tahun gitu ya. Nah kejadian volvulus cukup tinggi. Nah, kadang-kadang CT scan bisa membantu kalau gambaran foto X-ray tidak jelas ya. Kita lihat di sini, nah ini seperti penyempitan di usus halus nih akan terlihat di CT scan. Jadi CT scan sebetulnya lebih akurat ya untuk mendiagnosa atau mendeteksi letak sumbatan gitu ya. Jadi cuman memang CT scan lebih mahal, lebih perlu persiapan. Kadang-kadang cukup dengan foto polos abdomen saja kita bisa sudah menemukan atau paling tidak menduga obstruksinya ada di mana. Nah, sekarang ke pengelolaannya nih, topik utamanya dari webinar kita kali ini kan manajemennya katanya ya. Manajemennya itu pada umumnya adalah ada dua strategi, yaitu manajemen konservatif dan manajemen pembedahan. Pada umumnya kalau konservatif berhasil ya tidak perlu pembedahan gitu ya. Dan pembedahannya pun juga sebetulnya harus menunggu waktu dulu memperbaiki keadaan umumnya. Jadi pembedahan untuk ileus ini bukan suatu pembedahan yang ketika didiagnosa langsung harus saat itu juga, tapi harus diperbaiki dulu keadaan. Tadi kan ada dehidrasi, ada gangguan elektrolit, nah itu harus diperbaiki dulu. Lalu ada infeksi, beri antibiotik gitu ya. Nah, jadi kira-kira biasanya sih perlu waktulah 6-12 jam untuk perbaikan keadaan umum tersebut sebelum dilakukan pembedahan. Oke, nanti kita lihat lebih detail lagi ya. Nah, mengenai terapi konservatif ini gimana? Apa yang dilakukan di terapi konservatif? Pertama dipasang NGT, nasogastric tube ya. Kenapa? Karena kan usus distensi. Usus distensi ini merugikan terhadap banyak hal, antara lain mendesak diafragma sehingga kapasitas fungsional paru berkurang gitu ya. Nah, dikompresi dengan dipasang NGT akan mengurangi tekanan tinggi di abdomen tersebut sehingga pasien bisa nafas lebih lega gitu ya. Kemudian juga kan pasien muntah-muntah ya. Sehingga untuk mencegah muntah ya makanannya dikeluarkan lewat NGT dulu ya supaya karena muntah juga ada risiko kalau ke pasien kesadaran menurun bisa terjadi aspirasi gitu ya. Kemudian intravenous fluid, cairan diinfus pasiennya. Kenapa harus diinfus? Kan tadi dehidrasi, pasien kekurangan cairan. Kenapa dia dehidrasi? Karena semua cairan plasma masuk ke lumen usus. Di plasma kekurangan, harus diganti dengan infus. Lalu NPO ini nothing per oral, jadi puasa, pasien dipuasakan. Kenapa harus puasa? Karena kan fungsi pencernaan ini sedang error gitu ya, sedang tidak bisa mencerna makanan. Jadi jangan ditambah beban dengan makanan lagi gitu ya. Pasien juga dengan dehidrasi kita pasang infus, bagaimana kita memonitor kecukupan dari rehidrasi yang kita berikan, yaitu dengan dipasang kateter urin ya. Dengan Foley kateter
kita ukur urin output untuk menilai kecukupan dari rehidrasi yang kita berikan. Lalu antibiotik kenapa perlu diberikan? Karena tadi ada translokasi kuman ya. Jadi hampir pasti pasien ileus ini terkena risiko sepsis sehingga perlu diberikan antibiotik sejak dini, sejak awal. Nah, oke, itu terapi konservatifnya. Bagaimana dengan terapi bedahnya? Terapi bedahnya itu tergantung dari lokasi dari obstruksinya. Misalnya kalau obstruksinya karena hernia, tentu kan pembedahan untuk hernia. Kalau karena kanker kolon, ya tentu untuk pembedahan untuk kanker kolon. Untuk adesi dilakukan adesiolisis gitu ya. Nah, kemudian juga selain lokasi menentukan juga usus yang distensi ini harus dikelola juga gitu ya, bagaimana supaya dia jangan terus-terusan distensi. Biasanya pada waktu operasi itu dilakukan dekompresi, jadi dikeluarkan isi ususnya supaya dia tidak distensi lagi. Lalu juga ya underlying cause-nya kalau seperti tadi hernia ya diperbaiki hernianya gitu ya, atau kanker diangkat kankernya gitu. Nah, kapan pasien harus dibedah? Terutama yaitu kalau sudah diusahakan terapi konservatif ternyata gagal gitu ya. Kemudian atau memang ada hernia yang sangat nyeri atau tidak reponibel, tidak kembali lagi hernianya menetap, itu juga harus dilakukan pembedahan. Lalu terjadi tanda-tanda incarceration. Incarceration ini adalah tanda-tanda sumbatan usus tadi ya, ada nyeri kolik, ada mual muntah, itu yang terjadi incarceration. Lalu juga terjadi strangulation, itu juga indikasi bedah. Strangulation sama incarceration bedanya apa? Kalau strangulation ini atau strangulasi ini adalah sudah terjadi gangguan pembuluh darah. Di mana kalau inkarserasi ini adalah biasanya nyerinya kolik, hilang timbul, karena dia hanya nyeri pada waktu peristaltik berjalan, kemudian waktu relaksasi hilang nyerinya. Tetapi kalau strangulasi karena terjadinya ischemic dan malah mungkin ususnya gangren, ini terjadinya nyerinya terus-menerus, tidak ada istirahatnya nyerinya, gitu. Itu bedanya ya. Dan biasanya pasiennya tahikardi gitu ya, dan kesadaran biasanya mulai menurun kalau sudah strangulasi. Oke, pada waktu pembedahan juga kita bisa melihat kadang-kadang usus sudah demikian lama gangguan vaskularisasinya sehingga menghitam seperti ini ya. Ini dikatakan ususnya sudah non-viable gitu ya, sudah tidak bisa diharapkan kembali normal nih kalau begini. Kalau masih kemerahan begini, ketika sumbatannya dibebaskan, maka dia akan kembali normal karena vaskularisasinya baik. Jadi kalau sudah menghitam begini, biasanya ini harus dibuang, khususnya direseksi gitu ya. Jadi ini beda tampilannya, ini tetap kalau non viable itu tetap gelap, tidak ada pulsasi juga karena usus biasanya kalau diperhatikan pada waktu pembedahan dia ada denyutan-denyutan pembuluh darah ya. Tapi kalau yang ini sudah tidak berdenyut dan warnanya juga kusam. Lalu juga rapuh ketika dipegang nih gampang robek. Kalau ini masih baik gitu ya. Peristatik juga hilang pada usus yang non viable. Oke, pada waktu pembedahan mungkin usus yang sudah jelek atau sudah mengandung tumor dan lain itu bisa dilakukan reseksi ya, dipotong dan dibuang gitu ya. Ketika dibuang ini kemudian dilakukan anastomosis seperti ini, dijahit anastomosis gitu ya untuk setelah tumornya dibuang. Jadi ini salah satu strategi pembedahan dilakukan reseksi anastomosis. Tapi tentu untuk keberhasilan anastomosis ini sembuh dengan baik, pasiennya harus keadaannya baik, artinya hemodinamiknya baik, status gizinya baik, karena kalau status gizinya jelek, misalkan pasiennya juga hipoalbumin, nah anastomosisnya nanti tidak akan sembuh dengan baik, bisa bocor sambungannya gitu ya. Maka tidak bisa semua pasien dilakukan reseksi anastomosis, kadang-kadang harus dibuat stoma dulu ya, dibuat kolostomi atau ileostomi, tergantung lokasinya, bisa di kolon ascendens, kolon descendens, di sigmoid atau di kolon transversum, dibuat kolostomi seperti ini. Jadi pasien BAB-nya tidak melalui anus tapi melalui kantong gitu ya. Kantong ini dibersihkan setiap hari gitu ya.
Nah, dan ini kolostomi ini bisa temporary sementara atau bisa permanen, tergantung kebutuhan dan tergantung viabilitas dari usus distalnya di kemudian hari. Nah, itu tadi mengenai manajemen bedahnya ya. Sedangkan yang belum dibahas adalah bagaimana manajemen ileus paralitik atau ileus adinamik. Ya, jadi ini ususnya yang lumpuh nih, tidak mampu bergerak gitu ya. Kadang-kadang pasca bedah juga usus tuh jadi paralitik, itu bisa terjadi gitu. Jadi ini masalahnya masalah persarafannya ya, transmisi neuromuskularnya yang terganggu. Bisa karena post-op, bisa karena infeksi, bisa karena refleks ileus, bisa gangguan metabolik gitu ya, karena pasien hiponatremi juga bisa paralitik karena natrium itu penting, pemompaan natrium di intraseluler itu untuk merangsang terjadinya peristaltik yang baik. Nah, jadi biasanya pada pemeriksaan fisik nih, ileus paralitik nih, bising ususnya hilang sama sekali, ditungguin, didengerin, nggak ada bising usus, karena memang dia paralitik. Pengelolaannya bagaimana? Kalau ileus paralitik, pengelolaannya bukan secara bedah, tapi dilakukan terapi konservatif, seperti dilakukan pemasangan NGT, lalu disuction, perbaikan cairan, lalu digunakan obat-obatan golongan prokinetik seperti domperidone atau eritromisin, ini untuk membantu meningkatkan daya peristaltik ya, dia merangsang peristaltik. Nah, tapi perlu dipikirkan juga mungkin adanya abdominal sepsis atau mechanical obstruction setelah laparotomi ya. Karena tadi kan salah satu penyebabnya adalah karena post-op, tapi post-op yang kemudian dia tidak jalan lagi ususnya, jangan-jangan ada obstruksi lagi gitu. Kita harus tetap bedakan gitu ya. Nah, suatu keadaan yang tadi yang Ogilvy syndrome, pseudo obstruction ini juga suatu keadaan adinamis. Nah, ini sering gangguannya ini karena berhubungan dengan gangguan metabolik, shock gitu ya, dengan iritasi retroperitoneal gitu ya. Dan ini pengelolaannya tergantung penyebabnya apa, tapi biasanya diberikan obat-obatan seperti neostigmin. Bila perlu dilakukan dekompresi dengan kolonoskopi, jadi udara yang berlebih ini disuction pakai kolonoskopi, masuk endoskopi masuk ke dalam kolon lalu mendekompresi gitu ya. Nah, pseudoobstruction ini prognosanya jelek, bahkan kalau di bedah pun juga prognosanya biasanya tetap jelek. Iya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Sebagai kesimpulannya, pengelolaan atau manajemen ileus ini terdiri dari dua hal, yaitu dengan pengelolaan konservatif dan pengelolaan secara bedah. Dan secara konservatif ini difokuskan untuk resusitasi dan stabilisasi, sedangkan urgent surgery atau pembedahan dilakukan kalau kondisinya memburuk. Pembedahannya sendiri tergantung dari tipe lesinya apa, apakah hernia, adesi, kanker, dan lain-lain gitu ya. Dan mungkin diperlukan stoma, baik temporer maupun permanen gitu ya. Kita lihat di sini salah satu contoh pembedahan. Nah, ini pembedahan dengan pemasangan stoma gitu ya. Nah, ini stoma ini dibuat seperti ini, hasilnya seperti ini. Dan ini kasus tumor rektum ya, rektumnya diangkat nih lewat perineum seperti ini. Tapi ya, jadi ini tumor rektumnya yang sudah diangkat. Biasanya operasi ini cukup complicated, memakan waktu sampai 4 jam nih ya dalam contoh kasus ini. Dan tapi pasiennya akhirnya dapat sembuh dengan baik gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Boleh kita langsung mungkin silakan moderator untuk memimpin diskusinya. Dan sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih banyak dokter, penjelasannya sudah sangat jelas, padat, dan mudah dipahami. Baik, untuk sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke sesi
tanya jawab. Ya, untuk dokter-dokter dan teman sejawat sekalian yang ingin bertanya silahkan raise hand. Ya, untuk Dokter Evan Mesah silahkan dihidupkan audionya. Selamat malam teman-teman sejawat semua, dokter, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Ya, baik, selamat malam. Saya Evan, semester 1, mahasiswa kedokteran dari Ukrida. Saya ingin bertanya pada dokter. Maaf kalau misalnya saya salah pengertian. Dalam pengelolaan konservatif itu katanya memakan waktu sampai 6 sampai 12 jam ya, Dok. Kalau misalnya ada kasus strangulasi gangren pada usus yang katanya risiko kematiannya bisa lebih tinggi, apakah pengelolaan konservatifnya bisa lebih cepat atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Baik, bisa lebih cepat, tapi sekarang tergantung berapa cepat resusitasinya. Karena kalau misalkan pembedahan dilakukan dalam keadaan masih gangguan elektrolit, masih dehidrasi, itu juga prognosanya lebih buruk lagi. Karena kan obat-obatan anestesi yang diterima oleh pasien itu di metabolismenya dia lewat sirkulasi dan harus diekskresi lewat ginjal ya, biasanya ke urin gitu, sehingga pasien status hidrasinya harus baik gitu juga, sehingga jadi kita cukup segera tapi tidak saat itu juga gitu, paling nggak rehidrasi itu dalam 3 jam lah. Kalau pasien misalkan rehidrasi 3 jam berhasil, itu bisa dilakukan pembedahan lebih cepat. Tapi artinya kita tidak berani melakukan pembiusan dalam keadaan pasien masih dehidrasi biasanya. Jadi timing itu sangat penting. Semakin mendelay, memang prognosa semakin buruk. Jadi harus dilakukan secara cepat. Tapi cepat juga cepat terkendali gitu ya. Jadi perbaikan keadaan umum tetap harus dilakukan gitu. Minimal ya 3 jam dulu rehidrasi, diberikan misalkan cairan kristaloid 1.500 cc secara cepat, lalu ketika sudah ada urin output mulai kelihatan, bolehlah pasien bisa dibius. Itu kira-kira. Baik, Dok, terima kasih, Dok. Apakah sudah jelas? Ya, baik. Sekarang ada yang raise hand untuk Dr. Aulia Dwi Febrian, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum dok, izin bertanya. Terima kasih sebelumnya moderator. Saya dokter muda dari FK Universitas Andalas. Ingin bertanya beberapa pertanyaan dok. Yang pertama itu terkait dengan diet parenteral yang kita berikan dok. Tadi kan pasien NPO untuk konservatifnya. Nah, apakah ada ketentuan tersendiri untuk diet parenteralnya dok, terutama untuk dalam hal elektrolitnya juga. Terus kapan diet yang enteral mulai bisa diawali dok, ataupun oralnya? Karena saya pernah pelajari bahwa sebisanya diet enteral di lebih cepat diberikan untuk menjaga fili ususnya itu tetap bagus sehingga translokasi bakteri bisa dicegah seperti itu dok. Terus yang kedua dok, maaf kalau misalnya salah pengertian atau bagaimana, yang tentang konservatif tadi dok, kalau yang untuk indikasi operasinya, kalau misalnya konservatif tidak bisa memperbaiki keadaan pasien kan dioperasi. Nah itu maksudnya apakah pada keadaan kasus-kasus yang ringan, misalnya pada volvulus yang ringan, atau pada intusus sepsis yang masih ringan, apakah dengan konservatif dia bisa kembali ke semula dok, atau bagaimana maksudnya dok? Terima kasih dok. Ya, jadi begini, kalau kita bicara NPO atau puasa setelah pembedahan ya. Kalau puasa sebelum pembedahan, itu kita tidak mikirkan diet dulu gitu ya. Biarkan pasien betul-betul puasa, karena kalau pasien dalam keadaan hemodinamik tidak baik, kemudian diberikan makanan, misalkan lewat infus parenteral, itu juga pasien tidak akan bisa memetabolisme dengan baik karena pasien masih
proses katabolik lah di dalam tubuhnya. Nah, sekarang kalau ileusnya sudah dikoreksi post-op, maka kita mulai mikir kapan pasien mulai boleh makan. Nah, betul bahwa sekarang itu pasien tidak dipuasakan lama-lama post-op ya. Jadi selama ususnya sudah mulai berfungsi, dalam misalkan biasanya sih sekitar 48 sampai 72 jam post-op, itu sudah mulai diberikan nutrisi enteral, jadi lewat mulut gitu ya, atau lewat NGT, itu mulai diberikan. Karena kalau pasien terlalu lama puasanya, nanti fili ususnya atrofi, akhirnya pasien tidak bisa menerima makanan sama sekali. Nah, jadi pada umumnya begitu. Tapi ada keadaan tertentu di mana pembedahannya misalkan di gaster gitu ya, letak tinggi gitu, atau pasiennya intoleransi dengan kesadaran masih belum membaik, belum pulih, maka ketika pasien post-op dan kita hemodinamik mulai baik, kita mulai berikan nutrisi parenteral. Nah, jadi nutrisi parenteralnya diberikan biasanya sampai kita menunggu keadaan enteralnya mulai berfungsi baik, ususnya mulai berfungsi baik, lalu pelan-pelan dipindahkan dari parenteral itu ke nutrisi enteral juga gitu ya. Jadi tidak perlu lama-lama juga dukungan nutrisi parenteralnya, kecuali memang ada keadaan yang menghambat sehingga ususnya tidak bisa mentoleransi makanan sama sekali. Lalu untuk pertanyaan kedua, tadi kalau tidak salah konservatif itu berapa lama gitu ya? Bisa diulang pertanyaan keduanya? Gini dok, tadi kan untuk indikasi operasi itu sendiri kalau misalnya pasien tidak membaik dengan Oh konservatif. ya, Nah, yang ya. saya tanyakan, apakah pada kasus-kasus yang ringan, misalnya pada volvulus atau invaginasi yang ringan, apakah dengan konservatif terus pasien membaik, apakah keadaan ususnya juga kembali ke semula atau bagaimana dok? Seperti itu dok. Ya, pada umumnya sih kalau sudah ada kelainan mekanik yang jelas seperti volvulus, hernia, kanker usus, itu jarang konservatif membaik terus akhirnya tidak dioperasi, itu sangat jarang gitu ya. Jadi hanya mungkin operasinya tidak perlu terlalu urgent, tapi menunggu perbaikan keadaan umum kemudian dioperasi. Nah, konservatif bisa berhasil itu biasanya pada adesi pasca bedah. Pada adesi pasca bedah, kita lebih hati-hati untuk tidak buru-buru melakukan operasi lagi, karena setiap kali ada tindakan operasi, maka dia akan menjadi risiko adesi lagi di kemudian harinya. Jadi kita agak ragu-ragu untuk melakukan operasi pada adesi itu. Kalau tidak betul-betul perlu, jangan operasi dulu gitu. Nah, kadang-kadang pada pasien adesi ini terapi konservatif itu bisa membantu. Jadi ketika dia membaik, ya udah alhamdulillah tidak perlu dioperasi gitu. Jadi memang hanya sedikit kelompok pasien yang bisa berhasil dengan terapi konservatif gitu, pada umumnya yang pada adesi. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Baik dok, terima kasih banyak dok. Ya. Baik, masih ada satu lagi yang raise hand, silakan untuk Dr. Tamara mengajukan pertanyaannya. Ya, selamat malam Dr. Reno, terima kasih atas presentasinya. Malam, ya. Saya izin bertanya dok, jadi kan sebelum dilakukan tata laksana harus ditegakkan diagnosis. Saya pernah baca untuk ileus obstruktif, salah satu tandanya itu ada herringbone dan ada juga coiled spring appearance dok. Itu cara membedakan keduanya bagaimana ya dok? Terima kasih Herringbone dok. dengan? Coiled spring appearance dok. Oh, coil spring ya. Ya. Sebetulnya dua-duanya itu sama. Jadi yang tampilan usus halus tadi ya. Jadi di mana usus halus itu adalah bergaris-garis gitu ya, bergaris-garis. Cuman penamaan aja, tapi tampilannya sebetulnya sama gitu ya. Jadi seperti begini, nah ini usus. Nah, kemudian ada garis-garis gini, garis-garis melingkar gini. Nah, sebagian menamakan ini herringbone gitu, karena seperti tulang ikan. Tapi ada juga orang yang bilang bahwa ini coil spring seperti per gitu. Coil itu per ya, coil spring itu per. Ya,
dua-duanya sebetulnya menamai secara berbeda aja, tapi tampilan klinisnya sama di foto ronsen adalah seperti ini. Oke, Oke, baik. Terima kasih, Dok. baik, terima kasih. Baik, Dok. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, mohon izin untuk kembali mengingatkan kepada teman-teman sejawat sekalian untuk membuat kami ada door prize medtalk.id, medtalk sama medtools.id mengadakan door prize yang nantinya akan dibagikan kepada 2 orang pemenang. Caranya itu dengan teman sejawat untuk membuat IG story semenarik mungkin tentang kelas ini, dan jangan tidak lupa untuk men-tag @medtools.id, @medtalks, dan @rudimansurgery. Baik, udah Dok, silahkan kita lanjutkan lagi. Untuk pertanyaan mungkin yang dari room chat ya, karena nggak ada yang raise hand. Ada deh yang raise hand terlebih dahulu ya. Persilahkan untuk Yosefin, Dr. Yosefin, untuk mengajukan Selamat pertanyaan. malam, Dok. Selamat malam, Dokter. Ya, selamat malam. Saya dari perkenalkan, Dok, nama saya Dr. Yosefin dari Rumah Sakit Duren Sawit Jakarta, Dokter. Ya, selamat malam Yosefin. Silakan. Ya, saya izin bertanya, Dokter. Apakah ada manajemen khusus untuk penata laksanaan ILEOS ini, Dok, terkait era COVID sekarang, Dok? Mengingat kita dikejar-kejar kondisi kan, Dok, untuk menangani COVID-nya, sementara pasien dalam kondisi yang tidak stabil. Soalnya kemarin sempat dapat pasien, Dok, dengan COVID confirm, swabnya positif, tapi dengan ILEOS juga, Dokter. Mohon arahannya, Dokter. Ya, begini, memang betul pada kasus emergensi seperti ini sangat berisiko ya untuk penularan COVID. Dan seperti kita ketahui bahwa rapid test itu banyak false negatifnya ya. Kan PCR pun tidak 100% akurat dengan swab test dan perlu waktu lama gitu ya. Oleh karena itu, sebaiknya dalam menangani pasien emergensi pada umumnya maupun ILEOS khususnya, kita harus anggap pasien positif sampai nanti dibuktikan ternyata negatif PCR-nya 2 kali gitu ya. Jadi penanganannya bagaimana kita pasang NGT, pasang infus gitu ya, memberikan antibiotik, itu kita harus proteksi diri secara lengkap. Jadi gunakanlah alat proteksi diri APD level 3 gitu ya, supaya kita aman gitu ya, jangan sampai kita tertular oleh pasien gitu ya. Jadi pasien seperti contohnya yang dilakukan di kami di Bandung di Rumah Sakit Hasan Sadikin, pasien emergensi yang seperti ILEOS ini biasanya kalau perlu operasi segera di rapid test gitu ya, di rapid test karena nanti kalau dia positif maka kamar operasinya khusus, beda dengan pasien operasi yang tidak suspek COVID gitu ya. Kemudian juga, tapi kalau pasien masih ada waktu untuk perbaikan keadaan umum, terapi konservatif dulu, pasien di PCR gitu ya. Nanti menentukan kalau PCR-nya ternyata positif, operasinya kan nggak bisa ditunda juga gitu, tetap harus dilakukan, tapi dengan proteksi lengkap. Nah, untuk Anda yang menangani misalkan di IGD, pasien seperti ini belum jelas apakah dia COVID positif atau negatif, anggap saja positif gitu. Proteksi lengkap, gunakan APD level 3 gitu. Jadi jangan sampai karena belum ada tes, lalu kita jadi santai gitu ya dengan tidak melindungi diri, nanti kita jadi risiko tertular gitu. Oke. Gimana Yosefin, apakah terjawab? Izin, Dokter, Ya. ada pertanyaan lagi, Dok. Jika Ya. dalam kondisi ini pasiennya, Dok, waktu itu lagi di ICU, Dokter, kondisi ARDS, Dok, dan ditemukan pada saat
pemeriksaan ronsen, pemeriksaan CT scan dok, terdapat ileus gitu dok. Apakah emang harus saat itu juga dilakukan operasi cito mengingat kondisi pasien dengan ARDS dokter? Gini, kalau pasien ARDS itu risiko tinggi juga untuk dilakukan pembiusan ya, anestesinya juga sangat berisiko dalam keadaan respiratory compromise seperti itu, ada gangguan respirasi. Nah, sedangkan ileusnya biasanya dokter bedahnya menilai apakah ini ileus yang masih bisa ditunda beberapa hari sampai ARDS-nya teratasi atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak, sementara ileus harus tetap dilakukan tindakan, tetapi paru-parunya tidak mengizinkan gitu ya untuk pembiusan, maka dokter bedahnya tuh bisa melakukan terapi mengatasi atau dekompresi usus dengan anestesi lokal di ICU. Tapi memang itu hanya untuk memasang, katakanlah misalnya memasang kateter saja ke dalam usus gitu ya dengan anestesi lokal, insisi kecil, lalu usus yang sedang distensi itu disayat dan dimasukkan kateter untuk dekompresi. Itu namanya biasanya decompression, namanya laparostomi ya. Jadi membuat stoma kecil gitu ya secara laparotomi kecil gitu. Itu namanya laparostomi. Jadi paling tidak itu dekompresinya bisa berkurang dulu. Nanti kalau sudah keadaan parunya baik, barulah dilakukan operasi yang definitifnya gitu. Oke. Baik, bagaimana Dokter Yosefit? Terima kasih banyak dokter Baik. ilmunya dok. Selamat malam dok. Malam. Baik, terima kasih dok. Sekarang ada yang raise hand untuk Dr. Nur Fitria Zahro. Silakan unmute untuk mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih moderator dan terima kasih Dr. Eno atas penjelasannya. Saya Nur Fitria Zahro dari mahasiswa Koas Unsud dok mau izin bertanya. Jadi kalau misalkan tindakan dekompresi ini untuk ileus obstruktif yang small bowel dan lower bowel dan juga untuk paralitik apakah sama ya dok? Kemudian kalau misalkan untuk dekompresi itu sendiri, NGT-nya itu disambungkan ke mana ya dok? Apakah ke infus kosong atau ke urin bag atau bagaimana gitu? Sebentar, maaf barusan kurang jelas pertanyaan pertama gimana? Untuk tindakan awal dekompresi untuk ileus obstruktif yang bagian atas dan bawah, terus untuk ileus paralitik, apakah ketiganya sama ya dok untuk tindakan dekompresinya? Oh sama. Dekompresinya kalau lewat mulut atau hidung hanya bisa sampai lambung. Jadi walaupun ileusnya ileus distal, ileus usus karena kolon, tetap NGT sih ke lambung. Kalau menggunakan itu dok untuk rectal tube-nya apakah bisa ya dok? Rectal tube. Nah biasanya begini. Kalau rectal tube itu tergantung sumbatannya di mana. Rectal tube itu hanya efektif untuk sumbatan di rektum. Karena kalau misalkan sumbatannya di cecum atau di usus besar gitu ya, maka percuma dipasang rectal tube gitu. Kita lihat misalkan begini ya. Jadi ini kan kolon ya. Maaf tadi anotasinya mana ya. Jadi kalau di kolon proksimal misalkan rectal tube kan paling hanya bisa masuk sejauh paling jauh tuh 15 cm gitu ya. Maka dia tidak akan ini kolon nih sampai ke rektum ya, ini kolon seperti ini, kolon descendens, sigmoid dan anus. Kalau di sini ada tumor misalkan ya yang menyebabkan penyempitan seperti ini, maka ketika dipasang rectal tube, nah ini bisa mendekompresi ini rectal tube-nya sampai sini ya. Nah ini bisa gitu. Tetapi ketika sumbatannya misalkan tumornya ada di sini,
Nah, rectal tube tuh tetap dia hanya bisa sampai sini, dia tidak akan bisa mendekompresi gitu. Jadi rectal tube hanya efektif untuk yang sumbatannya memang di distal saja. Oke. Baik, bagaimana Dokter Nur Fitria Zahro? Baik dok, Sudah terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk NGT-nya itu disambungannya kemana ya dok? Oh, NGT untuk dekompresi ya. Bisa ke urin bag aja. Dia akan mengalirkan udara dari lambung dan juga akan mengalirkan air yang potensi menyebabkan muntah. Jadi NGT-nya biasanya ditampung ke dalam urin bag dan kemudian dimonitor warna cairannya itu seperti apa. Karena kalau warna cairannya seperti hijau berarti sumbatan di usus halus. Kalau fekulen atau kecoklatan itu mungkin distal. Kalau disambungan ke infus kosong bagaimana dok? Kalau misalkan hubungannya dengan tekanan positifnya? Oh, infus kosong agak susah mengukurnya ya. Kemudian biasanya kan sambungannya kalau infus kosong itu tidak ada connecting tube-nya, tidak menyambung langsung antara ujung NGT dengan lain halnya dengan urin bag, ada konektornya yang nyambung sehingga sambungannya itu aman, secure, tidak bisa bocor kemana-mana. Tapi kalau lewat ke botol infus misalkan itu kan pasti sambungannya tidak pas ya, ada kemungkinan tumpah-tumpah gitu ya, dan kalau tumpah cairan tubuh pasien potensial infeksius menularkan gitu, jadi kita harus lebih hati-hati juga. Baik dok, terima kasih banyak dok sebelumnya. Baik. Ya, terima kasih dokter. Sekarang sebelum ke raise hand dulu, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang ada di kolom chat. Selamat malam dok, saya ingin bertanya jika ada nyeri, ini dari dokter Irsani. Ya. Sebelumnya, jika ada nyeri perut kanan tengah atau regiolumbar dextra, terdapat riwayat operasi usus buntu. Pemeriksaan fisik perut sebelah kanan sedikit lebih keras dibanding bagian lainnya. Saat USG, dokter radiologi mengatakan kolon dextra kecil diameternya jika dibandingkan kolon sinistra. Kira-kira diagnosis terdekatnya apa ya dok? Terima kasih dok sebelumnya. Baik, jadi ini pasien ini pernah operasi usus buntu ya, dan kita ingat tadi bahwa setiap ada operasi itu potensial menyebabkan adesi di kemudian hari. Jadi kemungkinan sih adanya adesi ini yang menyebabkan penyempitan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau USG untuk menilai penyempitan usus itu kurang akurat gitu ya. Yang paling baik adalah pemeriksaan ronsen atau CT scan dengan menggunakan kontras karena itu lebih terlihat adanya penyempitan atau pelebaran gitu. Karena kalau USG itu sangat tergantung dari sudut dan keahlian dari operatornya. Bisa saja seperti tampak sempit, tapi sebetulnya karena gelombang ultrasoundnya diarahkannya kurang akurat, gitu, kurang tepat, gitu. Karena kan dia sebetulnya dalam media yang tipis ya itu ultrasound itu, sedangkan kalau dengan foto ronsen atau CT scan lebih menyeluruh kelihatannya. Jadi kalau saat USG mengatakan ini kolon kecil dibandingkan dengan kolon sebelahnya, itu harus dikonfirmasi ulang dengan pemeriksaan yang lebih canggih, dengan CT scan atau dengan foto barium kontras. Tapi penyebab tersering biasanya kalau pasca bedah adalah adesi. Oke. Baik, apakah untuk Dr. Irsani pertanyaannya sudah jelas? Sudah jelas dok, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut ke satu lagi pertanyaan di kolom chat. Selamat malam dokter, ini dari Dr. Sinta Kusuma Wardani.
Selamat malam dokter, saya ingin bertanya, jika menemui pasien lansia yang sudah bed rest total dan demensia, dengan keluhan utamanya ada konstipasi selama 2 hari. Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, didapatkan gejala dan tanda yang mengarah ke lower bowel obstruction. Sekiranya, bagaimana cara penegakan diagnosis untuk tahu underlying cause dan tata laksana pada pasien tersebut? Terima kasih dokter. Nah, ini kalau pada pasien demensia yang sudah bed rest total itu paling sering ini kejadiannya dia hipoperistasis ya. Jadi karena karena metabolisme tubuhnya sudah demikian lambat gitu ya, peristaltik juga tidak begitu kuat. Nah, biasanya ususnya makin lama makin penuh oleh feses yang mengeras gitu, oleh skibala gitu ya. Nah, pemeriksaan fisiknya mengarah ke large bowel obstruction ya. Nah, akan kelihatan di foto ronsen itu kolonnya lebar dan ada gambaran skibala gitu ya, skibala di sepanjang kolonnya itu. Skibala itu terlihat di ronsen itu seperti anyaman gitu ya, seperti karena serat-serat di feses itu terlihat gitu ya. Kemudian Anda juga bisa coba googling, pasti ketemu tuh gambaran skibala di foto ronsen gitu ya. Nah, tata laksananya gimana? Tata laksananya kita harus mengevakuasi feses yang keras tersebut gitu dengan obat-obatan yang dapat melunakkan atau mencairkan. Misalnya paling sering itu dengan fosfosoda ya, fosfosoda enema atau fosfosoda oral, itu maka akan menghancurkan feses yang keras tersebut dan bisa dikeluarkan, dievakuasi. Baik, terima kasih dok. Untuk Dr. Sinta Kusumawardani, apakah jawaban dari dokter sudah jelas? Sudah sangat jelas dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima Ya, kasih dok. sama, terima kasih. Sekarang kita akan ke yang raise hand terlebih dahulu. Untuk Dr. Vivi, silahkan unmute mikrofon. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat malam Dr. Reno. Selamat malam. Dok, izin tanya dokter, untuk tadi yang di slide mengenai ileus mekanik, obstruktif, ada yang blokade, intramural, itu contohnya TBC dok. Ya. Ini bagaimana kita menegakkan diagnosis ke TB usus secara khasnya kalau ketemu pasien di IGD, dan jika TBC ini sendiri pengelolaannya apakah ada perbedaan dok, baik yang konservatif maupun pembedahan? Terima kasih dokter. Baik, TBC usus itu salah satu penyebab ileus obstruksi ya. Bagaimana menegakkannya? Di anamnesa biasanya begini, kalau TBC usus itu pasti ada riwayat TBC paru sebelumnya. Karena kuman TBC-nya itu masuk lewat pernafasan gitu. Kemudian beredar secara hematogen ke usus dan akhirnya menyebabkan pertumbuhan kuman di sana dan menyebabkan itu yang namanya TBC usus dengan efek obstruksinya gitu ya. Bagaimana cara menegakkannya? Dari anamnesa begitu, ada kecurigaan pernah ada riwayat paru gitu ya. Kemudian di abdomennya sendiri bagaimana menegakkannya? Biasanya obstruksi usus halus tampilannya di foto ronsen gitu ya. Kemudian bagaimana pengelolaan bedahnya? Nah, biasanya sih kalau TBC usus itu sulit ya pengobatan bedahnya karena biasanya dia difus tidak hanya di satu tempat, tapi di semua regi usus ada pertumbuhan TBC-nya tersebut seperti butiran-butiran beras gitu ya. Biasanya jadi kita melakukan pembedahan juga tujuan utamanya untuk biopsi aja gitu. Biopsi, oh ternyata ada curigaan TBC, tampilannya ususnya seperti ditumbuhi butiran-butiran beras gitu ya. Nah itu dibiopsi untuk membuktikan bahwa betul itu adalah suatu infeksi TBC. Nah pengelolaan definitifnya dengan obat-obatan anti TBC. Jadi biasanya kalau tidak ada perforasi, tidak ada peritonitis yang jelas gitu, tidak dilakukan reseksi, anastomosis atau dibuat stoma atau tidak.
Kalau itu hanya di biopsi. Tapi kalau misalkan memang ada gangguan yang jelas, ada usus yang bocor, nah tentu itu dibuat stoma, dibuat kolostomi. Nanti dilanjutkan dengan pengobatan anti TBC setelah pasca bedahnya. Baik dokter, jelas dok. Terima kasih dokter. Baik, mari. Terima kasih dokter. Sekarang silakan untuk unmute Dr. Ivo Ariana. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, selamat malam. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih Dr. Reno. Saya Dr. Ivo, kerja di Flores saat ini dok. Saya mau tanya dok, untuk efektivitasnya NGT sendiri dok. Jadi selama ini kan kita di sini itu NGT tidak selalu keluar ya hasil daripada dekompresinya dok. Saya mau tanya untuk posisinya apakah kurang benar atau bagaimana, atau mungkin NGT yang kurang masuk, atau posisi pasiennya, atau harus elevasi atau bagaimana ya dok untuk efektivitasnya sendiri. Terima kasih dok. Ya, jadi kalau ada fasilitasnya sih bisa dilakukan foto ronsen, tentu NGT-nya yang harus ada markingnya ya. Jadi ada NGT itu yang pakai marker radiologisnya, ada garis biru biasanya di NGT-nya. Nah itu bisa di foto ronsen dan dilihat ujungnya ada di mana, apakah ada di lambung atau masih di osofagus, belum masuk dengan baik gitu. Tapi kalau secara tidak ada ronsen, kita bisa periksa NGT itu dengan menginjeksikan udara memakai spade yang besar, misalkan spade 20 cc atau 50 cc, lalu stetoskop mendengarkan di epigastrium pasien. Kalau NGT posisinya baik, ketika ditiupkan udara cukup banyak, klub gitu, nah akan terdengar lewat stetoskop ada tiupan udara atau gelembung. Kalau lambungnya penuh cairan itu akan seperti suara bubble gitu ya, blub gitu. Nah itu artinya NGT sudah posisinya sudah baik. Nah kemudian belum tentu juga memang kalau posisinya baik akan keluar banyak cairan, karena bisa saja cairannya tuh masih tertumpuk di usus halus, belum naik sampai ke lambung gitu. Jadi itu ada dua metode untuk menentukan posisi NGT, secara klinis dengan ditiupkan udara atau dengan radiologi secara ronsen gitu ya. Bagaimana Dr. Ivo, terjawab? Gimana dok untuk jawabannya? Apakah sudah cukup? Sudah dok. Terima kasih dok. Mari. Ya, terima kasih dokter. Sekarang untuk Dr. Chris Sandi Primadian, silakan untuk unmute dan mengajukan pertanyaan. Yes, selamat malam Dr. Reno. Selamat malam. Ya, saya dengan Dr. Chris Sandi dok dari Rumah Sakit Swasta di Bandung. Ingin menanyakan perihal jika ada pasien 2 bulan dok, pasien 2 bulan dengan diagnosa ileus obstruktif, apakah langsung dilakukan pembedahan ke ruang oka tanpa melihat rules of 10 atau bagaimana ya dok ya? Sedangkan 5 bulan itu bayi masih di bawah 10 pound ya dok ya, seperti itu. Apakah langsung atau bagaimana dok? Terima kasih Dr. Reno. Baik, kalau bayi umur 2 bulan dengan ileus obstruksi tentu begini, kalau yang rule of 10 itu dengan berat 10 pound gitu ya, itu adalah kalau mau didapatkan hasil yang baik dari pembedahan, prognosanya baik itu kalau rule of 10 tercapai. Tapi kalau dia bayinya ileus obstruksi, tentu tidak bisa menunggu sampai bayinya cukup besar dulu gitu. Dan jadi apa daya, bahkan bayi baru lahir pun misalkan baru 1 minggu umurnya, tapi sudah ada nyata-nyata bahwa dia ileus obstruksi, misalkan karena ada agenesis usus atau ada malformasi anorektal,
bagaimanapun operasi harus tetap dilakukan gitu, karena tidak bisa menunggu bayinya besar. Nah, tentu memang harus diinformasikan ke orang tua pasien bahwa ini suatu operasi dalam keadaan gawat darurat yang mau tidak mau harus dilaksanakan dengan segala risikonya. Berarti langsung ya dok ya? Berarti langsung ya. Baik, Tentu terima kasih dokter. kalau dalam keadaan demikian risiko tinggi harus disiapkan juga neonatal ICU-nya ya, NICU-nya. Baik dok, terima kasih dok. Baik. Baik, terima kasih dokter. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dari Dokter Andini, izin bertanya dokter, apakah boleh dijelaskan lagi bagaimana mekanisme ekstravasasi cairan dan elektrolit pada lumen usus yang mengalami sumbatan sehingga menyebabkan shock? Terima kasih dokter. Oh baik, jadi begini ya, usus distal kan obstruksi, usus distal obstruksi ini maka usus proksimalnya akan distensi. Jadi seperti ini tadi ya, ini usus distalnya obstruksi ini. Misalkan karena sesuatu hal, ada sesuatu lah yang menyumbat di sini. Nah, ketika usus distensi, maka dindingnya akan makin tipis, gitu ya. Nah, di dalam dinding usus itu ada arteri dan vena, ya. Ada arteri dan vena nih. Kalau usus tebal dan usus yang kalau ususnya makin tipis, maka arteri dan vena ini akan terkompresi, gitu ya. Terkompresi. Nah, misalkan ini venanya di sini masuk sini, dia terkompresi sehingga plasma akan keluar. Plasma akan keluar ke dalam lumen usus. Nah, akibatnya jadi karena kompresi permeabilitasnya meningkat, plasma akan masuk ke dalam lumen usus. Akibatnya plasma intravaskuler berkurang. Maka itulah yang menyebabkan shock karena hipovolemi shocknya. Hipovolemi dari plasma intravaskuler yang semuanya shifting pindah ke dalam lumen usus. Itu saya kira mekanismenya. Ya, baik, terima kasih dokter. Untuk Dokter Andini, apakah sudah jelas jawabannya? Saya kira sudah jelas ya. Selanjutnya, Dokter Monica Christina. Selamat malam dokter, saya izin menanyakan bagaimana membedakan pseudo obstruction dengan murni paralitik dari pemeriksaan fisik. Terima kasih dokter. Baik, kalau murni paralitik biasanya bising usus hilang sama sekali ya. Hilang sama sekali dan distribusi udara terlihat di dalam ronsen itu semua ususnya melebar, itu paralitik gitu ya, rata, pelebarannya itu rata di usus halus, di usus besar, semuanya tuh rata dan udara sebetulnya masih bisa mencapai rektum, jadi kelihatan di rektumnya pun ada bagian hitam, ada udaranya gitu. Nah, kalau pseudo obstruction itu sebetulnya agak mirip-mirip, tapi seperti ada obstruksi di distal ya. Dan biasanya diperkuat diagnosa pseudo obstruction ini orangnya biasanya memang sudah bed rest lama ya. Sudah jadi aktivitasnya tuh sangat minim gitu ya. Aktivitasnya sangat minim, dia bed rest lama sehingga khususnya lama-kelamaan seperti gambaran obstruksi, padahal itu paralitik yang berat. Itu saya kira membedakannya. Baik, terima kasih dokter. Untuk Dokter Monica Christina, apakah sudah jelas? Saya kira sudah ya. Selanjutnya pertanyaan dari YouTube dokter oleh akun Haruga Kasuga. Selamat malam dok, izin bertanya. Di sini ada 3 pertanyaan ya dok. Pertanyaan pertama, bagaimana pemilihan antibiotik pada pasien kolik abdomen ad causa ileus obstruktif atau paralitik? Di IGD sering dilihat konsulen berikan ambasim, fosmisim, dan cefotaxim. Pertanyaan kedua,
Kapan indikasi dilakukan pemeriksaan foto BNO 3 posisi dan USG abdomen? Apa perbedaannya? Dan pertanyaan ketiga, apakah semua pasien dengan abdominal pain yang suspek ileus wajib pasang kateter dan NGT? Terima kasih, Dok. Oke, pertama mengenai antibiotik. Antibiotik apa yang paling sesuai? Tentu antibiotiknya yang mempunyai spektrum yang cocok untuk kuman yang predominan ada di usus. Nah, pada umumnya ada dua bagian besar ya untuk klasifikasi antibiotik ini adalah untuk ileus letak tinggi dan ileus letak rendah. Ileus letak tinggi itu yang di usus halus, itu letak rendah karena di kolon ya. Nah, yang di usus halus itu biasanya kuman yang predominan adalah gram negatif seperti E. coli. Nah, antibiotiknya tentu yang bisa mengcover gram negatif. Misalnya ceftriaxone seperti cefotaxime, itu bisa mengcover gitu ya. Sedangkan kalau di sumbatan usus di kolon itu ada kuman anaerob yang berperan gitu, sehingga harus juga ditambahkan antibiotik yang mengcover selain gram negatif juga anaerob, yaitu golongan metronidazole biasanya yang diberikan gitu ya. Jadi itu kurang lebihnya begitu. Antibiotik itu ada dua golongan besar yang harus diberikan tergantung di mana letak obstruksinya. Kemudian indikasinya apakah harus selalu dilakukan foto 3 posisi. Foto 3 posisi tentu harus begini. Foto 3 posisi itu akan dapat mengkonfirmasi bahwa betul pasien ada ileus. Juga akan bisa menduga di mana letak obstruksinya, apakah di usus halus, apakah di kolon gitu ya. Kemudian seberapa berat dia menimbulkan gangguan terhadap diafragma gitu ya, terhadap mendesak diafragmanya. Jadi manfaatnya banyak untuk kalau dilakukan foto 3 posisi ini gitu ya pada pasien ileus. Dan bagaimana peranan USG? USG itu hanya berperan pada keadaan invaginasi biasanya, karena invaginasi akan melihat yang seperti target appearance itu di mana ada segmen satu usus masuk ke dalam usus lain. Sedangkan pada ileus yang lain itu sulit karena USG itu musuhnya udara ya. Ketika ada udara itu pancaran ultrasoundnya itu tidak bisa menembus ke tempat yang lebih distal, sehingga USG tidak berguna. Tapi kalau ada segmen usus dan yang masuk ke segmen usus lain itu cukup padat sehingga bisa dilihat oleh USG. Jadi USG indikasinya sempit pada pasien ileus, hanya pada invaginasi. Kemudian pada pasien abdominal pain, pemasangan kateter dan NGT ini apakah wajib? Ya, itu bagian dari paket terapi konservatif pada ileus ya. Kateter itu digunakan untuk memonitor status rehidrasi pasien, apakah pasiennya cukup mendapatkan cairan atau tidak, diukur dari urin output. Urin output paling objektif diperiksanya dengan kateter urin gitu ya, dengan urin outputnya. Lalu NGT itu tadi berguna untuk dekompresi gitu ya. Jadi besar sekali manfaat dekompresi ini sambil menunggu pasien persiapan operasi gitu ya. Jadi saya kira pemasangan kateter dan NGT ini adalah bagian yang paling penting dari terapi konservatifnya. Oke. Gitu jawaban saya. Baik, terima kasih dokter. Untuk selanjutnya pertanyaan dari kolom Zoom dari Dr. Aulia Pratiwi Nurul Suci. Selamat malam dok, izin bertanya. Untuk evaluasi terapi konservatif, kapan dikatakan bahwa terapi konservatifnya gagal? Apakah ada jangka waktu tertentu sehingga dibutuhkan terapi operatif? Terima kasih dok. Ya, pada umumnya terapi konservatif ini 24-48 jam. Bila tidak membaik ya segera operasi. Tapi kalau pada pasien ADC kita lebih lama menentukan bahwa ini perlu operasi karena kita takut operasi berikutnya pun akan menyebabkan ADC di kemudian hari gitu. Jadi mungkin bisa sampai 72 jam dalam kasus dugaan ADC. Tapi kalau pada ileus lain itu biasanya 24-48 jam.
Baik, terima kasih dokter. Apakah untuk dokter Aulia sudah jelas? Iya dok, sudah jelas. Terima kasih. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom Zoom itu oleh Dr. Dwi Rizky Safitri. Selamat malam dokter, izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa terapi pada ileus obstruksi itu ada terapi konservatif dan operatif. Barangkali ini sama ya kayak pertanyaan tadi dok. Mungkin kita lanjutkan aja. Untuk dari Dr. Asri, dok saya ingin bertanya apakah perbedaan ileus obstruksi parsial dengan ileus paralitik lokal? Nah, apa perbedaannya dok? Terima kasih dok. Gini, kalau ileus obstruksi parsial, tanda khasnya adalah pasien masih bisa flatus, tapi tidak bisa BAB, gitu ya. Kalau pada ileus paralitik itu dia tidak ada flatus, tidak ada BAB, gitu. Karena kalau kemampuan peristatiknya hilang, gitu. Sedangkan kalau pada ileus obstruksi, kemampuan peristaltik masih baik, cuman terhambat oleh obstruksi sehingga bising usus meningkat gitu. Kalau ileus paralitik lokal sebetulnya itu suatu kondisi yang jarang terjadi ya, itu biasanya menyeluruh kok paralitik itu keadaan karena dia masalah sistemik yang menyebabkan gangguan metabolik, jadi jarang terjadi paralitik hanya di lokasi lokal saja. Oke. Baik, terima kasih dokter. Untuk Dr. Arsy, apakah sudah jelas? Baik, saya kira sudah. Selanjutnya oleh pertanyaan Dr. Indra Sucahyo. Selamat malam dokter, saya ingin bertanya, saya ada membaca kalau terapi bedah ditunda apabila dijumpai adanya abses karena dapat meningkatkan risiko fistul dan lain-lain. Bagaimana terapi sementara pada kasus seperti ini dan apa indikasi ditundanya terapi bedah dok? Terima kasih dok. Terapi bedah untuk abses ya? Ya, betul. Abses di mana ini lokasinya? Karena abses bisa di rongga panggul, bisa di perineum, bisa di intraperitoneal, dan semuanya strateginya agak berbeda nih. Untuk Dr. Indra Sucahyo, apakah dapat unmute atau langsung menyampaikan pertanyaannya? Baik dok. Ya. Jadi yang menurut saya baca komplikasi dari ileusnya itu dok mungkin bisa terjadi pada rektum ataupun kolon sigmoidnya dok. Ya, ileus di kolon sigmoid atau rektum. Ya, jadi dapat terjadi abses itu saya baca apabila apabila terjadi komplikasi abses itu terapi surgery-nya itu ditunda dok. Itu bagaimana ya dok? Biasanya begini, kalau abses itu tidak bisa ditunda. Bagaimanapun abses harus dievakuasi karena kalau kalau suatu abses ditunda, itu resiko sepsis yang mengancam. Nah, jadi saya kira terapi utama dari suatu abses adalah bagaimanapun juga abses itu harus didrainase, dikeluarkan, gitu ya. Bahwa suatu abses mengandung risiko menjadi fistula di kemudian hari itu betul gitu. Nah, tergantung keberhasilan seberapa banyak abses bisa dievakuasi. Nah, ini kalau efektif lalu ditambah di coverage dengan antibiotik yang tepat sesuai dengan kultur resistensi dari pus dari absesnya tersebut, maka risiko fistula bisa ditekan gitu ya. Jadi agak kurang bijaksana kalau membiarkan abses atas dasar karena takut jadi fistula gitu. Karena prioritas utamanya kita harus evakuasi itu abses gitu. Baik dokter, terima kasih dokter. Baik, terima kasih dokter. Karena berhubungan bentar lagi alokasi waktu yang seharusnya itu akan habis, tinggal 5 menit lagi dokter. Namun karena antusiasme teman-teman sejawat ini banyak, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab,
Sekiranya dari dokter, apakah ingin menjawab beberapa pertanyaan lagi? Ya, boleh. Ya, Kalau moderator mengizinkan, saya masih bersedia menjawab pertanyaan. Tidak masalah, Dok. Tidak masalah. Ya, Mungkin baik, kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab di sini, silakan ditanyakan lewat DM ya ke Instagram, nanti saya jawab di sana gitu. Ya, baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya oleh Dr. Siti Sakinah. Assalamualaikum dokter, maaf mau bertanya, pada kasus ileus parsial, apakah boleh diberikan obat laksatif? Saya pernah dapat kasus, pasien mengeluhkan tidak BAB 5 hari, tapi masih bisa flatus, bunyi ususnya positif, lalu diberikan Dulcolax sekitar 3 jam. Kemudian pasien mengeluh nyeri hebat dan setelah di ronsen didapatkan gambaran ileus obstruktif. Apakah hal ini dipengaruhi oleh pemberian obat laksatifnya, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, jadi begini, mungkin pada waktu dia nyeri-nyeri kolik tidak bisa BAB-nya sebetulnya sudah terjadi ileus obstruksi gitu ya, tapi mungkin belum semua gejala timbul, belum muntah gitu ya, perutnya belum terlalu kembung gitu. Nah, jadi pada keadaan demikian diberikan laksatif, kalau tergantung sumbatannya karena apa gitu, mungkin sebagian besar ileus obstruksi sebetulnya tidak bisa membaik dengan pemberian laksatif, karena kalau obstruksi mekanik ini ada mekanik yang menahan, dan tahanan mekanik ini tidak bisa hilang dengan adanya laksatif gitu. Jadi mungkin biasanya laksatif ini akan meningkatkan peristaltik pasien gitu ya, karena efek dari obatnya. Nah, itu akan membuat pasien semakin tersiksa gitu dengan nyerinya gitu. Jadi saya kira itu tidak dipengaruhi oleh laksatifnya, tapi pada pasien ini memang sudah terjadi ileus obstruksi dari sejak semula, cuman mungkin manifestasi klinisnya belum jelas. Oke. Baik, terima kasih dokter. Apakah dokter jawabannya sudah jelas? Tapi berarti pemberian Dulcolax bukan ileus parsial ini bukan kontraindikasi dari pemberian laksatif ya, Dok? Iya. Tidak kontraindikasi sih, tapi belum tentu efektif gitu. Oh, siap. Terima kasih, Dok. Ya, baik, terima kasih dokter. Ini ada yang raise hand. Silakan untuk Dr. Hisar Pakpahan mau mengajukan pertanyaannya. Selamat malam, dokter. Dan terima kasih buat moderator. Ya, selamat malam. Ya, dokter. Di sini saya ingin bertanya, dok. Saya dokter Hisar Pakpahan, dok. Gini, dok. Kalau seandainya, dok, kan untuk yang ileus ini kan, dok, untuk yang ileus paralitik maupun ileus obstruktif kan, dok, untuk pemeriksaan fisiknya dengan 80% kita sudah menentukan dari anamnesa dan juga dari pemeriksaan fisik, dok, untuk kita di daerah, dok, terutama kan, dok, di pengalaman saya gitu, dok, untuk contohnya, dok, jika ada kasus dengan ada kasus yang seperti distensi juga, dok, dan juga sudah kita lakukan auskultasi tampak hipertimpannya juga, dok, tapi kalau foto ronsennya kan, dok, itu belum bisa karena keadaan juga kan, dok. Itu, dok, ada tampak juga, dok, sesudah kita di rectal tooth, dok, di RT itu ada darah juga, dok. Nah, itu, dok, gimana, dok, kalau untuk kita di daerah, dok, dengan evakuasi, dok, jarak evakuasi ke rumah sakit itu lebih kurang 3-6 jam, dok. Apalagi jalurnya jalur laut, dok, gitu, dok. Nah, itu kan, dok, juga ada muntah dan juga kadang itu, dok, sampai muntah hebat, dok, seperti itu, dok. Nah, untuk diagnosanya gimana, dok, untuk kita penanganan di daerah? Apakah tetap dengan terapi konservatif, dok, untuk sementara, dok, sebelum sampai di rumah sakit, untuk di perjalanannya gimana, dok? Seperti itu, dok. Mohon untuk penyampaiannya, dok. Terima kasih, dok.
Baik, jadi pasien itu kan bagaimana tata laksana untuk diagnosanya ya. Paling berarti kan hanya bisa berdasarkan diagnosa klinis, di mana ada gangguan yang 4 gejala kardinal tadi ya, ada distensi, ada obstipasi, ada kembung, dan ada muntah. Nah, itu berarti memang ini suatu ileus obstruksi. Lalu kalau dievakuasi ke fasilitas bedah memakan waktu 6 jam gitu ya. Evakuasinya sulit dan lama. Yang tentu selama pasien itu belum sampai di fasilitas bedah, terapi konservatif terus dijalankan gitu ya. Jadi pastikan selama 6 jam perjalanan sampai di rumah sakit tujuan itu pasien tidak makin dehidrasi gitu. Jadi infusnya harus jalan terus, lalu NGT-nya diawasi gitu ya, produksinya, urine output dimonitor gitu. Jadi untuk keadaan seperti itu tentunya pasien harus didampingi petugas medis untuk sampai di tempat tujuan dengan selamat. Oh. Iya dok, baik dok. Gini kan dok, ada pengalaman juga dok. Kemarin itu dok, ada yang tadi kan dok bisa dikarenakan ileus itu dok dari, kan dok ada yang intraluminal, intramural sama ekstramural dok. Ini yang kemungkinan dok ekstramural dok, tapi case-nya dia belum ada sampai ke arah sana sih dok, tapi sudah ada hernia inguinalis sih dok, tampak dari pemeriksaan dok. Nah itu dok, karena kan dok, saya kebetulan dok ini lagi jauh dok di pulau dok. Jadi itu untuk ini sih dok kebetulan masih ini, tapi pasiennya minta dirujuk dengan keadaan seperti ini saat COVID gini kan dok, sangat evakuasinya pun agak ribet dok. Sementara ke rumah sakit tipe C itu dok 3 jam, untuk tipe B itu dok sekitar lebih kurang 4 jam, 5 jam, 6 jam gitu loh dok. Karena posisi sekarang dok di Kalimantan Utara dok gitu dok. Tetap sesuai dengan hemodinamiknya tadi kan dok, tetapkan dok berarti dari terapi konservatif seperti pasang NGT untuk mengapakan untuk agar tidak terjadi di paru-parunya itu dok tekanan yang agar lebih luasa bernapas dan juga tidak terjadi obstipasi yang berlebihan dok. Dehidrasinya juga kita tetap monitoring, pasang IV9 dan juga tetap kita puasakan ya dok ya. Dan juga rehidrasi pasang kateter juga, cek urine outputnya dok. Antibiotiknya itu perlu nggak dok nanti kalau di perjalanan dok? Karena kan mungkin temani paramedik dok. Nah seperti itu dok, apakah langsung seperti tadi kata dokter diberikan injeksi ceftriaxone atau ceftazidime maupun ini dok langsung ke metronidazole atau gimana dok? Karena kan nggak tahu langsung pastinya gitu dok. Kalau tidak pasti, ya antibiotik sejak awal aja sebelum berangkat diberikan dulu gitu. Kan antibiotik coverage-nya bisa 6-12 jam ya, ada di dalam plasma gitu. Jadi kalau perjalanan hanya 3-6 jam, antibiotik diberikan sebelum berangkat itu cukup mengcover sampai nanti di tempat tujuan gitu, nggak perlu diberikan dosis tambahan selama perjalanan. Kemudian kalau kita tidak tahu ini Kak, ini upper obstruction atau lower obstruction, nggak apa-apa, berikan saja cephalosporin dan metronidazole gitu. Tidak ada ruginya gitu diberikan metronidazole walaupun ini mengatakan obstruksinya obstruksi letak atas. Yang penting kan itu antibiotik profilaksis untuk mencegah sepsis. Oke, baik dokter, terima kasih dokter buat ilmu dan advice-nya dok. Selamat malam dokter dan moderator sekalian. Baik, terima kasih dokter. Dokter barangkali kalau ada air dokter boleh minum dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya dok. Ya. Baik, saya akan pilih 2 pertanyaan terakhir oleh Dr. Rosmala. Izin bertanya dok, pasien dengan perut yang terus membesar ditambah mulai terjadi penurunan kesadaran. Sudah dilakukan pemasangan NGT tapi tidak ada perubahan. Terapi pembedahan tidak dilakukan karena status kesadaran pasien yang menurun. Manajemen apa yang harus dilakukan dok? Terima kasih dok. Pembedahan tidak dilakukan karena kesadaran menurun ya. Sebetulnya kalau kesadaran menurun itu kan karena hipoksia otak ya, mungkin karena hypovolemic shock-nya gitu. Jadi kalau biasanya kalau pada keadaan demikian berarti hypovolemic shock berat, dehidrasi berat,
Direhidrasi, maka perfusi jaringan membaik, oksigen ke otak membaik, maka kesadaran akan membaik gitu. Sehingga dalam keadaan demikian operasi bisa dilakukan. Jadi yang penting resusitasi awal tuh perbaiki cairan, perbaiki elektrolit, sehingga perfusi jaringan, perfusi oksigen ke otak juga membaik, maka biasanya sih kesadarannya juga akan mulai pulih gitu, pasien mulai bangun gitu. Ya, baik, terima kasih dokter. Untuk Dokter Rosmala, apakah sudah jelas jawabannya? Ya, saya anggap sudah jelas ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, Dok. Bentar. Ya. Saya pilih. Nih, oleh Dr. Febri Alisa. Selamat malam, Dok. Untuk konservatif ileus paralitik, boleh tidak diberikan metoclopramid jika domperidon tidak ada? Di PKM, kami tidak ada pemeriksaan elektrolit. Sedangkan pasien tidak mau dirujuk karena perjalanan yang jauh 8 jam. Apakah cairan NaCl boleh diberikan pada kasus ileus paralitik dengan hipertensi, Dok? Terima kasih, Dok. Ya, metoclopramid itu bisa diberikan, itu sebagai salah satu obat golongan prokinetik tadi ya. Tapi begini, kalau pada paralitik bisa metoclopramid diberikan karena dia golongan prokinetik. Tapi pada ileus obstruksi percuma diberikan metoclopramid, itu kan mengaktifkan peristaltik. Obstruksinya belum diatasi, pasien makin tersiksa karena peristaltiknya makin aktif, padahal obstruksi masih ada gitu. Jadi jangan diberikan pada pasien ileus obstruksi sebelum operasi gitu, metoclopramid ini. Nah, bagaimana dengan NaCl? NaCl kan termasuk salah satu kristaloid yang baik diberikan pada pasien dengan ileus. Jadi boleh NaCl boleh diberikan pada ileus paralitik untuk rehidrasi cairannya. Karena mungkin di tempat Anda tidak ada pemeriksaan elektrolit, ya kita duga saja pada pasien ileus biasanya terjadi itu hiponatremi, hipokalemi gitu ya. Walaupun mungkin kita tidak tahu angka hiponatreminya di level berapa karena nggak ada pemeriksaan darah, tapi dari patofisiologi kita tahu bahwa pasien ileus dengan dehidrasi, dengan nadi yang cepat, tensi yang rendah itu hampir pasti ada hiponatremi gitu. Jadi berikan NaCl aman. Ya, baik, terima kasih, Dok. Untuk Dokter Untuk Dokter Febri Alisa, apakah pertanyaan sudah terjawab? Dianggap sudah ya. Baik, terima kasih, Dok. Untuk semua pertanyaannya sudah dijawab satu persatu. Terima kasih banyak, Dok. Namun sebelum kita penutupan, tim saya ingin melakukan share screen terlebih dahulu. Izin ya, Dok? Ya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen mengenai media partner kita pada malam hari ini, yaitu medtools.id. Baik, cukup sekian. Nah, untuk teman-teman sejawat semuanya, jangan lupa untuk mengikuti door prize dari medtools.id dengan cara untuk mengupload story pada malam hari ini dengan semenarik mungkin, dan akan kita seleksi dan akan tunggu 2 orang pemenang dan akan dibagikan door prize-nya oleh medtools.id. Terima kasih. Ini orang udah keluar, Kak. Yang punya. Ya, baik, terima kasih. Sekarang ayo sebelum penutupan kita foto bareng terlebih dahulu. Untuk teman-teman kita foto bareng dengan Dr. Reno. Silakan dihidupkan kameranya. Ya. Baik, siap-siap.
1, 2, 3. Ya, untuk selanjutnya 1, 2, 3. Ya, mungkin cukup ya dok. Ya baik dok, terima kasih banyak atas sharing ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat sekali, padat, jelas, mudah dipahami. Dan dokter, terima kasih dokter udah sabar menjawab satu persatu pertanyaan. Dan mohon maaf apabila saya selaku moderator ada kekurangan dan kesalahan. Dan untuk teman-teman sekalian, silahkan hidupkan mic-nya untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Reno. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dok. Mari, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dokter. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ilmunya bermanfaat. Amin. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Dr. Reno bermanfaat untuk kita ke depannya dan menjadi batu acuan buat kita untuk selalu memperdalam ilmu selaku tenaga kesehatan. Dan semoga kelas ini dapat memotivasi teman-teman sejawat sekalian untuk terus belajar dan mencari ilmu sedalam-dalamnya. Baik, dokter, untuk kata-kata pesan take home message-nya, dokter, ada yang ingin dokter sampaikan? THM. Baik, pokoknya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari semua peserta ya. Terima kasih juga sudah diundang ke dalam media ini gitu ya. Saya senang sekali bisa sharing ilmu di sini. Tetap sehat selalu, tetap stay safe, stay healthy ya. Sampai ketemu di forum-forum berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.